Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ibu bernama Bu Siti bersama dua anaknya, Rina dan Dito. Suaminya telah lama meninggal, sehingga Bu Siti harus berjuang sendiri untuk menghidupi keluarganya. Ia bekerja sebagai penjual kue keliling, bangun setiap pagi buta untuk membuat kue, lalu berjalan kaki berkeliling kampung menjajakannya. Hari raya sudah dekat, dan Rina serta Dito sangat berharap bisa memiliki baju baru seperti teman-temannya. Namun, Bu Siti tahu bahwa penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meskipun hatinya sedih, ia tersenyum dan berkata kepada anak-anaknya, "Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, Nak. Yang penting kita tetap rapi dan bersih. Itu lebih penting daripada baju baru." Namun, dalam hati, Bu Siti ingin sekali membahagiakan anak-anaknya. Ia pun bekerja lebih keras, membuat lebih banyak kue, dan berjalan lebih jauh untuk menjual dagangannya. Tapi tetap saja, uang yang terkumpul belum cukup. Bu Siti duduk di sudut dapurnya yang kecil, menatap tumpukan kue yang masih tersisa. Sudah seminggu ini, dagangannya kurang laku. Entah mengapa, orang-orang di kampung lebih banyak membeli di toko besar, bukan dari penjual keliling seperti dirinya. Hatinya semakin gelisah. Lebaran tinggal 2 hari lagi, dan ia masih belum bisa membeli baju baru untuk Rina dan Dito. Malam itu, saat anak-anaknya sudah tertidur, Bu Siti membuka celengan kecil yang ia simpan di lemari kayu tua. Isinya hanya beberapa lembar uang kertas dan recehan. Tidak cukup untuk membeli baju baru. Dadanya terasa sesak. Matanya mulai berair. Ia teringat wajah anak-anaknya yang tadi siang dengan penuh harapan bertanya, "Ibu, nanti kita bisa punya baju baru kan?" Ia tidak ingin mengecewakan mereka. Tapi kenyataannya, ia benar-benar tidak punya cukup uang. Dengan tangan gemetar, Bu Siti menutup celengan itu, menunduk dan berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban esok hari. Pagi harinya, dengan tekad yang kuat, Bu Siti kembali berkeliling menjajakan kue. Matahari terik, kakinya lelah, tapi ia tetap berjalan. Namun, seperti hari-hari sebelumnya, hanya sedikit orang yang membeli. Setiap kali ia menawarkan dagangannya, kebanyakan orang hanya tersenyum dan berkata, "Maaf, Bu Siti, saya sudah beli kue di tempat lain." Menjelang sore, dengan dagangan yang masih tersisa, Bu Siti duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Ia menatap langit, menahan air matanya yang hampir jatuh. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, "Apa aku sudah gagal sebagai ibu?" Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang duduk tak jauh darinya menghampiri. Ia mengenali lelaki itu sebagai Pak Rahmat, seorang pedagang di pasar. "Bu Siti, kenapa kelihatan sedih?" tanyanya lembut. Bu Siti menghela napas dan mencoba tersenyum. "Dagangan saya masih banyak, Pak. Saya takut nanti basi dan terbuang sia-sia." Pak Rahmat mengangguk pelan, lalu merogoh sakunya. "Kalau begitu, saya beli semuanya. Istri saya pasti senang karena tidak perlu membuat kue lagi." Bu Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi Pak, ini terlalu banyak." Pak Rahmat tersenyum. "Anggap saja ini rezeki dari Allah. Jangan khawatir, Bu Siti. Semoga ini bisa sedikit membantu." Dengan tangan gemetar, Bu Siti menerima uang yang diberikan Pak Rahmat. Jumlahnya cukup untuk membeli baju baru untuk Rina dan Dito. Kali ini, air mata yang ia tahan akhirnya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena haru dan syukur. Malam itu, saat ia pulang, Rina dan Dito berlari menyambutnya. "Ibu sudah pulang. Dagangan ibu laku ya?" tanya mereka dengan penuh harapan. Bu Siti mengangguk dan mengusap kepala mereka. "Alhamdulillah, Nak. Besok kita beli baju baru, ya?" Sorak-sorai kecil terdengar di rumah sederhana itu. Tidak ada gemerlap, tidak ada kemewahan,
Tapi ada kebahagiaan, ada kehangatan, dan ada cinta yang tulus. Lebaran kali ini mungkin tidak sempurna, tapi bagi Bu Siti, kebahagiaan anak-anaknya adalah segalanya.